Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa sebelum dilanjutkan cerita pedang King Dao-nya, bantu Mimin tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sudah dan sebelumnya. Gas. Bab 1607. Apakah kamu layak? Kemunculan aura kuat yang tiba-tiba menyebabkan wajah semua pembangkit tenaga listrik alam Dewa Utama di lapangan berubah. Mereka menatap Ye Guan dengan waspada, karena aura mengerikan itu berasal dari Ye Guan. Di bawah tatapan waspada semua prajurit Dewa Alam Dewa yang kuat, sebuah hantu tiba-tiba muncul di atas Ye Guan. Hantu itu perlahan-lahan mengeras dan berubah menjadi seorang pria parubaya. Ketika mereka melihat pria parubaya itu, semua prajurit Dewa Alam Dewa yang kuat di lapangan tercengang. Zhong Xin, Dewa Utama Eksekutif Lin Wei, yang memimpin, menatap pria parubaya itu. Matanya dipenuhi ketakutan yang mendalam. Setelah mendapat konfirmasi dari Lin Wei, para petarung alam dewa-dewa yang kuat di lapangan menjadi sadar, dan ketakutan yang mendalam tiba-tiba muncul di mata mereka. Siapa Zhong Xin? Orang luar hanya tahu bahwa dia adalah orang nomor 1 dalam daftar buronan penghujat, tetapi mereka tidak tahu bahwa Zhong Xin pernah menjadi anggota kuil Dewa Pusat, dan dia adalah penguasa kuil Shenwu, departemen terkuat di kuil Dewa Pusat. Tidak hanya itu, dikatakan bahwa dia pernah ditunjuk oleh penguasa kuil sebelumnya sebagai penguasa kuil berikutnya. Namun kemudian, karena alasan yang tidak diketahui, Zhong Xin mengkhianati kuil para dewa, menjadi penghujat, dan menghilang dari dunia. Lin Yu tidak menyangka surat ini akan muncul di sini. Lin Yu menatap Zhong Xin dan mencibir. Aku heran bagaimana Ye Guan berani datang ke kuil dewata kita sendirian. Ternyata kau mendukungnya. Para dewa utama di lapangan tiba-tiba menyadari pada saat ini bahwa orang di belakang Ye Guan adalah Zhong Xin. Dari sudut pandang tertentu, Ye Guan juga dilatih oleh para dewa di kuil pusat. Tidak heran dia begitu kuat. Zhong Xin tertawa tanpa menjelaskan apapun. Pandangannya tertuju pada Lin Yu. Aku tidak pernah menyangka orang sepertimu bisa menjadi dewa eksekutif. Ceka-ceka, kau masih saja korup seperti sebelumnya. Lin Yu menatap Zhong Xin. Dulu kamu disebut sebagai guru terbaik di Pantheon. Aku ingin melihat apakah kamu layak menyandang gelar itu. Mau bertarung denganku? Zhong Xin tertawa dan berkata dengan nada menghina. Tanyakan pada Murong apakah kamu layak mendapatkannya. Murong, penguasa kuil pusat. Lin Yu tertawa. Apakah mereka layak atau tidak? Kita hanya bisa mengetahuinya setelah bertarung, bukan? Sambil berbicara, dia melangkah maju, merentangkan telapak tangannya, dan sebuah stempel resmi melesat ke langit dari telapak tangannya. Saat berikutnya, sebuah kekuatan misterius langsung menyelimuti dirinya dan Zhong Xin. Wilayah kekuasaan Dewa Utama, dengan restu dari segel resmi, kekuatannya langsung meningkat pesat. Aura yang kuat langsung mengejutkan beberapa pembangkit tenaga listrik alam Dewa Utama di lapangan dan membuat mereka mundur dengan keras. Lin Yu menatap Zhong Xin, mati saja. Begitu dia selesai berbicara, stempel resmi itu tiba-tiba jatuh lurus ke bawah dengan kekuatan yang sangat mengerikan, dan hendak menghancurkan Zhong Xin. Namun, Zhong Xin hanya menjentikkan lengan bajunya, dan sebuah kekuatan menyapu lapangan seperti angin musim gugur yang menyapu daun-daun yang berguguran. Hanya dalam beberapa saat, domain Dewa Utama Lin Hao langsung hancur, dan segel resminya juga langsung retak. Lin Sun mundur puluhan ribu kaki jauhnya. Melihat kejadian itu, semua dewa yang hadir merasa ngeri. Zhong Xin menatap Lin Wei yang wajahnya sepucat kertas dengan pandangan meremehkan. Apakah kamu tahu orang seperti apa kamu sekarang? Wajah Lin Wei tampak sangat jelek. Zhong Xin menatap ke kedalaman langit. Murong, mengapa kamu tidak keluar?
Zongxin, pada saat ini, terdengar suara dari langit, kamu masih mudah tersinggung seperti biasanya. Begitu dia selesai berbicara, seorang pria parubaya muncul di tempat kejadian. Dia mengenakan jubah yang indah dan memiliki sikap yang tenang. Murong, Tuan Kuil, para dewa yang berkuasa di medan perang buru-buru memberi hormat. Murong menatap Zongxin dan mendesah, kita berpisah tahun itu, dan sekarang kita bertemu lagi, tetapi semuanya telah berubah. Sambil berkata demikian, dia melihat ke arah Ye Guan yang sedang memulihkan tubuhnya di kejauhan. Apakah ini muridmu? Dia sangat luar biasa. Dari generasi muda, tidak ada seorang pun di panteonku yang dapat dibandingkan dengannya. Zongxin tersenyum dan berkata, apakah selama ini Anda selalu merasa damai sebagai kepala kuil? Murong terkekeh dan berkata, Zongxin, ketika aku mengambil alih Panteon Pusat hanya berada di urutan paling bawah di antara semua kuil Panteon. Namun sekarang, Panteon Pusat adalah nomor 1 di seluruh galaksi Panteon. Belum lagi galaksi Panteon. Bahkan di sistem bintang itu, Panteon Pusat milikku dapat menduduki peringkat 5 teratas. Inilah yang ingin dilakukan guru sepanjang hidupnya, tetapi tidak dapat dilakukannya. Zongxin menatap Murong. Apakah kau lupa bagaimana kau menjadi penguasa kuil? Murong menggelengkan kepalanya. Sejak zaman dahulu, siapa yang pernah mencapai hegemoni dengan cara yang bersih? Zongxin, kau benar-benar mengecewakanku. Bahkan sekarang, pemikiranmu masih sangat rendah, sehingga kau masih ingin mengutukku dengan apa yang disebut etika moral dunia. Itu konyol. Zongxin tertawa, aku tidak menyangka kau, Murong, bisa begitu menipu diri sendiri. Kau, Murong, dulu hanyalah seorang pengemis. Jika bukan karena Tuan yang menampungmu, kau pasti sudah berubah menjadi debu sejak lama. Tapi bagaimana kau membalas budi Tuan? Kau membunuhnya dengan tanganmu sendiri. Mendengar hal itu, para dewa utama di lapangan semuanya terdiam dan pura-pura tidak mendengar. Murong menatap Zongxin. Zongxin, sejak kecil, aku tidak kalah darimu dalam hal esai, dan aku lebih kuat darimu dalam hal seni bela diri. Tetapi di matanya, hanya ada kamu, dan pada akhirnya dia bahkan ingin mendukungmu untuk menjadi penguasa aula ini. Dia benar-benar terlalu memihak, jadi aku hanya bisa mengambil inisiatif dan mengirimnya ke kematian terlebih dahulu. Zongxin menatap Murong. Dia membesarkanmu. Murong mengangguk. Aku tidak pernah menyangkal kebaikannya dalam membesarkanku. Di hatiku, dia masih seperti ayahku. Tetapi ini tidak memengaruhi keinginanku untuk membunuhnya. Zongxin menyipitkan matanya sedikit. Niat membunuh melintas di matanya, dan dia perlahan mengepalkan tangan kanannya. Murong tersenyum dan berkata, Zongxin, lihatlah kuil Zongzong saat ini. Kekuatan dan statusnya telah jauh melampaui yang sebelumnya. Fakta telah membuktikan bahwa aku lebih cocok menjadi penguasa kuil ini daripada kamu dan dia. Ngomong-ngomong, tidak lama lagi aku akan pergi ke kuil dewa, dan menjadi orang pertama di kuil Zongzongku yang menjadi penguasa kuil dewa. Zongxin tertawa. Kamu mungkin tidak punya kesempatan. Murong menatap Zongxin. Bahkan di masa keemasanmu, kau bukanlah tandinganku. Apalagi dengan keadaanmu sekarang. Sambil berbicara, dia melihat ke arah Ye Guan di belakang Zongxin dan berkata sambil tersenyum. Menurutku, andalanmu seharusnya pada kultivator pedang ini. Dia dan Zongxin berasal dari sekolah yang sama. Jadi dia secara alami dapat melihat bahwa apa yang dipelajari Ye Guan tidak diajarkan oleh Zongxin. Murong menatap Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, harus kukatakan, penampilan pendekar pedang muda ini benar-benar mengejutkanku. Kupikir dia hanya seorang penghujat biasa, tetapi aku tidak pernah menyangka dia begitu luar biasa.
Kuil Selatan sengaja melepaskannya, hanya agar aku, Kuil Pusat, menanggung akibat dari membunuhnya. Pada titik ini, dia tersenyum dan berkata, Zongxin, saya sedikit penasaran tentang asal-usulnya. Zongxin mengabaikan Murong dan berbalik menatap Ye Guan di sampingnya, bagaimana perasaanmu? Ye Guan menarik napas dalam-dalam, pada saat ini, tubuhnya telah pulih. Dia menatap orang-orang kuat dari kuil tengah di kejauhan dan berkata, kita masih bisa bertarung. Zongxin tersenyum dan berkata, baiklah. Sambil berbicara, dia merentangkan kedua telapak tangannya, dan cahaya keemasan tiba-tiba menembus di antara kedua alis Ye Guan. Ledakan, sepotong baju besi emas muda tiba-tiba muncul di tubuh Ye Guan. Baju besi itu terbuat dari beberapa sisik, dan seluruhnya berwarna emas muda, berkilau dan halus seperti cermin. Ye Guan sedikit terkejut. Zongxin berkata, ini adalah senjata suci, yang disebut armor penyu hitam, yang terbuat dari sisik binatang suci, penyu hitam emas, itu diberikan kepadaku oleh guruku. Ye Guan buru-buru berkata, terima kasih atas hadiahnya. Hadiah apa? Zongxin melotot ke arah Ye Guan. Aku meminjam ini darimu, bukan memberikannya kepadamu sebagai hadiah. Kau harus mengembalikannya kepadaku setelah pertempuran ini berakhir. Kamu Guan? Zongxin benar-benar dalam dilema. Dia sedikit takut pada Ye Guan. Meskipun orang ini adalah seorang kultivator pedang, dia sama sekali berbeda dari para kultivator pedang yang dia temui sebelumnya. Sebagian besar kultivator pedang yang dia temui sebelumnya cukup jujur. Zongxin menatap Murong dari kejauhan dan mengirimkan suaranya dengan energinya yang dalam. Saat pertarungan dimulai nanti, jangan bertarung sampai mati. Carilah cara untuk melarikan diri. Ye Guan terkejut dan bertanya, bagaimana denganmu, senior? Zongxin berkata, aku punya cara untuk pergi. Ye Guan menggelengkan kepalanya. Jika bukan karena Murong, dia masih akan percaya pada Zongxin. Tetapi setelah Murong muncul, dia tahu bahwa tidak satupun dari mereka dapat melarikan diri hari ini. Zongxin berkata lembut, aku akan menemukan cara untuk menahan mereka. Hidupmu lebih berarti daripada hidupku. Ye Guan menatap Zongxin. Zongxin tersenyum dan berkata, tujuanku di masa lalu adalah untuk menggulingkan kuil para dewa. Tapi aku tahu bahwa aku tidak akan pernah bisa melakukannya dalam kehidupan ini. Dan kamu pasti bisa melakukannya. Jadi, kalau aku mati, bisakah kamu membiarkan pamanmu membangkitkanku? Ye Guan memikirkannya, lalu berkata, sepertinya pamanku tidak bisa membangkitkan orang. Zongxin sedikit terkejut. Ia menatap Ye Guan sejenak dan berkata, aku menarik kembali perkataanku tadi. Mari kita jalankan bersama. Ye Guan, Zongxin memandang Murong dari kejauhan dan tertawa. Murong, kemarilah, biarkan aku melihat apakah kamu telah membaik selama bertahun-tahun. Setelah berkata demikian, dia tiba-tiba merentangkan kedua telapak tangannya, dan dunia kosong ini pun menjadi ilusi dan transparan. Melihat ini, ekspresi para pria kuat dari berbagai kuil di lapangan menjadi serius. Kekuatan Zongxin ini memang mengerikan. Pria kuat alam dewa utama biasa sama sekali bukan tandingannya. Pada saat ini, Murong di kejauhan tiba-tiba tertawa. Zongxin, kalian berdua bukan lawanku. Zongxin mengerutkan kening. Murong menatap Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, kuil selatan sengaja melepaskannya, dan ingin aku, kuil pusat, untuk melawan kekuatan di belakangnya. Meskipun aku tidak takut, aku pikir itu sama sekali tidak perlu. Jadi, aku telah melaporkan situasi penghujat Ye Guan ini ke kuil dewa. Pada saat ini, sambil berbicara,
Dia menatap ke kedalaman langit, matanya sedikit menyipit. Kita sudah sampai. Ledakan di ujung penglihatan, di bagian terdalam jagat galaksi. Galaksi itu tiba-tiba mendidih dan bergulung. Lalu seorang wanita berpakaian merah, syal putih di kepalanya, dan memegang sabit perlahan berjalan keluar. Ketika melihat wanita ini, raut wajah Zongxin tiba-tiba berubah drastis, dan dia berkata dengan ngeri, "Persetan, Biarawati Dewi." Pada saat ini, Biarawati dengan kekuatan ilahi tiba-tiba mendongak. Tatapannya menembus galaksi dan alam semesta yang tak terhitung jumlahnya dan akhirnya jatuh pada Ye Guan. Pada saat ini, rambut Ye Guan langsung berdiri. Saat berikutnya, ledakan, baju zirah suci yang baru saja dikenakannya meledak dan berubah menjadi abu. Satu tatapan dapat menghancurkan perlengkapan perang suci. Bab 1608, Tuan, Ye Guan bingung pada saat ini. Oh sial, Ye Guan gemetar dan bertanya, "Senior, apakah baju zirah suci yang kau berikan padaku ini palsu?" Dia tercengang, benda ini meledak begitu dia memakainya. Apa-apaan? Wajah Zongxin sepucat kertas saat ini, dan suaranya bergetar, "Sialan, ini adalah biarawati ilahi. Sudah berakhir, sudah benar-benar berakhir." Ye Guan bertanya dengan ragu, "Saudari Divine." Wajah Zongxin lebih serius dari sebelumnya. Dengan sedikit ketakutan di matanya. Ada 3 istana dewa di sistem bintang sensing. Ada seorang biarawati di setiap istana dewa. Tetapi mereka tidak berada di bawah yurisdiksi istana dewa. Mereka hanya mematuhi para dewa. Dikabarkan bahwa mereka dibesarkan oleh para dewa di masa lalu. Mereka sangat kuat dan menakutkan. Mereka hanya memiliki satu misi, yaitu melenyapkan para penghujat di seluruh alam semesta. Dibesarkan oleh para dewa. Mendengar ini, ekspresi Ye Guan juga menjadi serius. Apa kekuatan mereka? Zongxin berkata dengan suara yang dalam. Itu telah melampaui lingkup alam dewa utama dan termasuk dalam alam dewa. Saat dia berbicara, dia menatap ke arah Murong di kejauhan. Wajahnya sangat jelek. Aku tidak menyangka dia begitu berhati-hati dan benar-benar melaporkan urusanmu ke kuil dewa. Aku juga tidak menyangka bahwa suster sabit dari kuil dewa akan datang ke sini secara langsung. Sudah ada nada putus asa dalam suaranya. Di seluruh panteon, hanya sedikit orang yang mengetahui kengerian suster Tuhan. Para biarawati ini adalah penganut dewa yang paling taat. Selain itu, mereka semua diajari oleh para dewa sendiri. Kekuatan mereka sangat mengerikan dan tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan dewa biasa. Belum lagi kondisinya saat ini, sekalipun dalam kondisi puncak, dia tidak akan sebanding dengan lawannya. Pada saat ini, dia bahkan tidak punya pikiran untuk melarikan diri. Hancurkan itu, melihat ekspresi Zongxin, Ye Guan mengerutkan kening dalam-dalam. Dia tahu bahwa dia tidak bisa memenangkan pertarungan sekarang. Sepertinya dia hanya bisa menggunakan cara terakhir itu. Di ujung galaksi, Skite Sister hanya melangkah maju 1 langkah. Saat langkah ini diambil, dia telah menghancurkan dinding ruang dan waktu galaksi yang tak terhitung jumlahnya dan muncul langsung di lapangan. Di lapangan, kecuali Murong, semua petarung alam dewa-dewa yang kuat bergegas memberi hormat dengan hormat saat mereka melihat suster sabit, dengan ketakutan di mata mereka. Mereka hanya mendengar tentang orang-orang berkuasa setingkat ini, tetapi belum pernah melihatnya. Tatapan mata Skite Sister jatuh tepat pada Ye Guan. Tatapan matanya membuat Ye Guan merasa sangat tidak nyaman, seolah-olah dia telah melihatnya. Ekspresi Ye Guan juga sangat serius. Perasaan yang diberikan wanita ini kepadanya dapat digambarkan dalam 2 kata, berbahaya. Tanpa diduga, suster sabit tidak mengambil tindakan.
tetapi hanya menatap Ye Guan. Ada sedikit keraguan yang tak terlihat di matanya. Pada saat ini, Zongxin tiba-tiba kembali ke tubuh Ye Guan. Tubuh Ye Guan bergetar dan berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang di tempat. Pedang King Xuan melarikan diri, tujuannya adalah kota Dewa Selatan. Tujuannya sederhana, dia sama sekali tidak bisa mengalahkan Skite Sister, jadi dia harus mencari bantuan. Dan satu-satunya orang yang dapat dipikirkannya sekarang adalah Sang Mei yang misterius. Namun, begitu dia memasuki terowongan ruang waktu tempat dia berada langsung berubah menjadi abu. Ketika dia muncul lagi, dia masih di tempat yang sama. Dia benar-benar bingung. Para dewa penguasa yang berkuasa di lapangan juga tercengang. Apa operasi ini? Murong menatap biarawati sabit itu dengan sedikit ekspresi terkejut di matanya. Meskipun dia adalah kepala kuil Pantheon Pusat, dia tidak mengenal para biarawati dewa legendaris ini. Bahkan, dia tidak menyangka bahwa yang datang kali ini adalah seorang biarawati dewa. Ini adalah langkah langsung. Karena tidak diragukan lagi bahwa biarawati Tuhan ini mungkin lebih kuat daripada penguasa kuil dewa di kuil dewa. Mengirim biarawati Tuhan secara langsung tidak diragukan lagi, seperti menggunakan meriam untuk membunuh nyamuk. Di kejauhan, wajah Ye Guan juga sedikit jelek. Dia tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri. Kekuatan wanita ini bahkan lebih mengerikan dari yang dia bayangkan. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dia lawan sekarang. Pihak lain benar-benar bertindak terlalu jauh kali ini dengan langsung mengirimkan seorang pria kuat setingkat ini. Oh sial, pada saat ini, saudari sabit itu memutar pergelangan tangannya, dan sabit di tangannya tiba-tiba memancarkan cahaya merah. Hampir pada saat yang sama, Ye Guan tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang di tempat. Ketika dia muncul lagi, dia sudah berada di atas kepala saudari sabit itu. Dia memegang pedang King Xuan di kedua tangannya dan menebas saudari sabit itu dengan ganas. Lebih baik menyerang lebih dulu, menghadapi saudari sabit di depannya. Ye Guan tentu saja tidak berani meremehkannya sedikitpun. Dengan pedang ini, ia langsung menggunakan kekuatan 3 garis keturunan dan niat pedang tak terkalahkan serta niat pedang ketertiban. Tidak hanya itu, ia juga menggunakan penekan waktu. Dapat dikatakan bahwa pedang ini adalah pedang terkuatnya tanpa keraguan saat ini. Melihat pedang Ye Guan, orang-orang kuat dari kuil di lapangan semuanya menunjukkan rasa takut di mata mereka. Jika mereka bertarung sendirian, mereka tidak akan mampu menahan pedang Ye Guan sama sekali. Kekuatan orang ini sangat mengerikan. Namun, wajah Skite Sister setenang air. Dia hanya mengambil sabit dan menangkisnya dengan ringan. Wah, saat cahaya pedang dan cahaya darah hancur, Ye Guan terlempar keluar di depan mata semua orang, dan dalam proses terbang, tubuhnya mulai meledak sepotong demi sepotong. Tidak hanya itu, penekanan waktunya langsung dipatahkan oleh Skite Sister. Melihat kejadian ini, semua petarung alam dewa-dewa yang ada di lapangan sangat terkejut. Inikah kekuatan biarawati ilahi? Saudari sabit tidak melanjutkan serangannya. Dia menunduk menatap sabitnya. Ada celah pada sabit itu adalah celah yang baru saja dipotong oleh pedang Ye Guanxing. Melihat celah itu, dia berpikir keras. Setelah Ye Guan berhenti, tubuhnya telah hancur total dan darah terus mengalir keluar dari tubuhnya. Tidak hanya itu, dia merasa pusing, seolah-olah dia akan pingsan di saat berikutnya. Satu pukulan, luka parah, Ye Guan menarik napas dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk tenang agar tidak pingsan. Dia menatap ke arah saudari sabit di ujung pandangannya dengan ekspresi serius. Pada saat ini, Suster Skite tiba-tiba melangkah maju. Ye Guanshuang menyipitkan matanya sedikit, tetapi pada saat ini,
Tawa keras tiba-tiba datang dari langit. Saudara Ye, aku datang. Begitu kata-kata itu terucap, semua orang melihat sebuah meteor jatuh langsung dari langit. Dalam sekejap, meteor itu jatuh di samping Ye Guan. Cahaya bintang pun menghilang, dan seorang pria muncul di hadapan semua orang. Pria ini adalah Gu Pan. Melihat Gu Pan, para dewa tertinggi di lapangan mengerutkan kening. Dari mana datangnya si idiot ini? Ye Guan juga agak tercengang. Saudara Gu Pan, mengapa kamu ada di sini lagi? Gu Pan tertawa terbahak-bahak dan berkata, aku tahu sesuatu akan terjadi padamu. Jadi setelah memikirkannya, aku memutuskan untuk mengikutimu. Kau dipukuli oleh mereka, kan? Sial, bajingan-bajingan ini benar-benar tidak mengikuti etika bela diri. Jangan khawatir, aku akan melawan mereka, aku tidak terkalahkan. Sambil berkata demikian, dia berbalik dan menatap ke arah saudari Sabit, dan hendak menyerang. Namun Ye Guan dengan cepat menariknya kembali. Saudaraku, dengarkan aku, wanita ini terlalu kuat. Mari kita lihat apakah kita bisa melarikan diri. Melarikan diri, Gu Pan tertawa dan berkata, Kakak Ye, aku tidak pernah menjadi pengecut dalam hidupku. Tunggu saja dan lihat bagaimana aku menghadapinya. Ye Guan tiba-tiba menjadi cemas dan ingin mengatakan sesuatu. Tetapi Gu Pan sudah melayang ke udara. Dia mengepalkan tangannya erat-erat dan berteriak, Chang Xing Lai Ju. Ledakan, bintang-bintang tiba-tiba muncul. Miliaran cahaya bintang meledak dari telapak tangannya. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya bintang. Bahkan matanya dipenuhi dengan cahaya bintang yang tak berujung. Dia tampak mendominasi. Seolah-olah dia adalah penguasa dunia ini. Seluruh dunia mendidih, melihat pemandangan ini. Para dewa utama di lapangan semuanya sedikit terkejut. Pendatang baru ini benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Gu Pan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Kakak Ye, tunggu dan lihat bagaimana aku akan membalaskan dendammu. Setelah mengatakan itu, dia berubah menjadi seberkas cahaya bintang dan menghantam Skite Sister. Kekuatannya tidak perlu diragukan lagi. Kekuatan dahsyat itu jatuh lurus ke bawah, dan ruang serta waktu di lapangan mulai hancur sedikit demi sedikit. Pada saat ini, sang suster sabit hanya mengangkat sabitnya sedikit untuk menangkis. Ledakan, di mata semua orang, bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya hancur dan musnah dalam sekejap, dan cakram kuno itu terbang mundur, mendarat tepat di samping Ye Guan. Kekuatan yang dahsyat itu menyebabkan Ye Guan terlempar ribuan kaki jauhnya. Awalnya, tubuh Ye Guan tidak hancur, tetapi setelah tabrakan ini, tubuhnya yang sudah retak langsung hancur, hanya menyisakan jiwanya. Ye Guan, Gu Pan tidak jauh lebih baik, tubuhnya hancur berkeping-keping begitu dia mendarat di tanah. Gu Pan bingung. Benar-benar membingungkan, saya hampir terbunuh dalam satu gerakan. Dia menatap Skite Sister di kejauhan dengan sedikit rasa tidak percaya. Skite Sister hanya berdiri di sana dengan tenang, matanya setenang air. Gu Pan berkata dengan suara gemetar, Kakak Ye, kamu tidak dipukuli tadi. Ye Guan, yang hanya memiliki jiwanya, memutar matanya dan berkata, bukankah sudah kukatakan padamu, wanita ini sangat kuat. Kenapa kau tidak percaya padaku? Gu Pan gemetar dan berkata, bagaimana aku bisa tahu bahwa musuhmu tiba-tiba menjadi begitu menyimpang, kau beracun. Ye Guan, melihat ke arah Skite Sister yang berjalan ke arah mereka. Gu Pan berkata dengan suara gemetar, bisakah kalian berpura-pura aku tidak pernah ke sini? Ye Guan, mata suster sabit selalu tertuju pada Ye Guan. Dia berjalan perlahan, seolah sedang berjalan santai, dan sabit di tangannya bergetar pelan. Ye Guan dan Gu Pan keduanya merasakan napas kematian.
Zongxin tiba-tiba berkata dengan suara gemetar, "Kakak, bukankah kamu masih memiliki energi pedang peninggalan bibimu? Cepat keluarkan." Ye Guan tidak mengatakan apapun. Zongxin berkata dengan cemas, "Saudaraku, jangan pernah berpikir untuk bertarung dengan sekuat tenaga. Wanita ini benar-benar bukan sesuatu yang bisa kita hadapi. Dia diajari oleh para dewa. Bahkan jika kita meningkatkan kekuatan kita, kita tidak bisa mengalahkannya. Dia berada di puncak kekuatan tempur di sistem bintang dewa." Ye Guan masih tidak berbicara. Zongxin. Gu Pan menarik Ye Guan dan berkata dengan suara gemetar, "Kakak, jika kamu memiliki beban psikologis, berikan aku energi pedang dan aku akan menggunakannya. Bagaimanapun, bibimu adalah bibiku. Aku tidak memiliki beban psikologis." Setelah memastikan dengan matanya, dia tahu bahwa wanita di depannya adalah seseorang yang tidak dapat dikalahkannya. Benar-benar tak terkalahkan. Pada saat ini, Skite Sister tiba-tiba menjadi ilusi. Persetan, wajah Gu Pan berubah drastis dan dia ingin mengambil tindakan. Tetapi dia ditekan oleh aura yang menakutkan dan tidak bisa bergerak sama sekali. Putus asa, sudah berakhir. Tidak jauh dari situ, Murong mengatakan sesuatu dan berbalik. Pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba mengeluarkan segel dan meraung, "Aku adalah utusan khusus dewa, dan aku di sini untuk memeriksa dunia atas perintah dewa." Begitu dia selesai berbicara, sebuah sabit berhenti setengah inci dari dahi Gu Pan. Mata Gu Pan membelalak dan dia merasa mati rasa. Mengapa dia yang memotong dirinya sendiri terlebih dahulu, bukan kakak Ye? Murong sedikit mengernyit. Dia berhenti, berbalik dan menatap Ye Guan. Suster Skite perlahan menoleh dan menatap segel dewa di tangan Ye Guan. Alisnya berkerut. "Palsu." Pada saat ini, Lin Yu tiba-tiba berkata dengan marah, "Dia adalah seorang penghujat dan tidak mungkin menjadi utusan khusus Tuhan." Sister Skite mengabaikan Lin Yu dan hanya menatap segel suci. Murong tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Kita akan tahu apakah itu benar atau tidak setelah kita mencobanya." Saudari Sabit menoleh dan menatap Murong. Murong merentangkan telapak tangannya, dan cermin emas tiba-tiba melesat ke langit dan mendarat di atas kepala Ye Guan. Cermin ilahi, cermin dewa tiba-tiba melepaskan cahaya keemasan yang menyinari segel dewa di tangan Ye Guan, dan saat berikutnya, patah, cermin dewa pecah, aura samar perlahan melayang keluar dari segel dewa di tangan Ye Guan. Melihat pemandangan ini, senyum di wajah Murong langsung menghilang. Alisnya berkerut dalam, dan matanya penuh kebingungan. Ketika dia melihat napas itu, pupil mata Skite Sister tiba-tiba mengecil, lalu dia mengeluarkan liontin giok ungu emas dari kerahnya. Ada kata kecil di liontin giok itu, Lian. Liontin giok ungu emas di dada Sister Skite tiba-tiba bergetar sedikit, merasakan sesuatu. Melihat ini, kegembiraan tiba-tiba muncul di matanya. Dia dengan hati-hati menyingkirkan liontin giok itu. Di mata semua orang yang tercengang, dia menarik sabitnya, lalu berjalan ke Ye Guan, berlutut perlahan, dan membenamkan kepalanya di ujung sepatu Ye Guan. Dengan tatapan saleh, "Tuan, dunia menjadi sunyi bagaikan kematian." Bersambung.